Ini adalah villa keluarga Lu. Tempat ini sungguh sangat bagus. Berhenti. Mencari sisa makanan. Kamu harus menunggu sampai gelap. Jika tidak, pergilah ke tempat lain. Hamba bukanlah seorang pengemis. Hamba datang mengakui keluarga. Hamba adalah tuan muda dari keluarga Lu. Tuan muda kami sedang berada di dalam villa, mempersiapkan perjamuan ulang tahunnya. Kamu pikir kamu siapa? Apa? Mengemis itu satu hal, tapi berani-beraninya menyamar sebagai tuan muda kami. Lihatlah dirimu yang menyedihkan itu. Segera pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Jadi ada penjahat yang mencuri sarang ini. Pantas saja keluarga Lu selalu tertimpa nasib buruk. Pengemis kotor. Berani-beraninya kamu membicarakan keluarga Lu. Hati-hati, atau aku akan mematahkan kakimu. Tuan Xiao, jangan sakiti siapapun. The film was translated and Saudara. Luaning. Seharusnya hamba yang menyakitinya. Nona kedua. Pengemis Bo ini hanyalah, dia tidak tahu diri. Hari ini ulang tahun adik laki-lakiku. Ini bukan saatnya untuk membuat masalah. Ya, Kakak kedua. Aku adikmu. Orang di dalam villa itu adalah seorang penipu. Siapa kakak keduamu itu? Status sebagai tuan muda keluarga lo bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh pengemis kecil sepertimu. Pergi dari sini sekarang. the film was translated and Karena narrated skandal by dan M kampanye hitam, Media. denda yang sangat besar harus dibayarkan, dan pada akhirnya, terpaksa membintangi film dewasa demi melunasi hutang, yang berujung pada bekerja sampai mati. Sungguh sangat tragis. Dasar brengsek. Siapa yang mengutukku main film erotis? Kau, nona kedua. Ini, padahal tidak ada yang bilang apa-apa. Waning. Apakah Anda bekerja terlalu keras di lokasi syuting akhir-akhir ini, sampai mulai berhalusinasi? Itu tidak benar. Aku jelas mendengarnya. Mungkinkah itu suara hatinya? Nona Luwaning, apakah benar Anda baru saja terlibat dengan seorang pewaris kaya? Apakah itu benar? Istri saya memposting di Weibo, mengutuk perilakumu. Bisakah kamu jelaskan? Nona Luwaning, Nona Luwaning. tidak. Kau bahkan tidak punya tali pengaman di sini. Bagaimana kau melakukannya? Aku juga ingin belajar. Setoran Alip 1 juta yuan. Apa yang sedang Anda lakukan? Mencoba menggunakan uang untuk merusak pikiran Thais hamba. Hamba hanya ingin Anda bersujud dan menjadi murid hamba. Kau ingin aku bersujud padamu? Apa kau sudah gila brengsek? Kakak kedua ini, dia cantik dan bermulut tajam, tapi dia hanya mengandalkan kecantikan tanpa otak. Dia telah disabotas oleh agennya sendiri, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Mustahil. Saat aku masih kuliah, agen Meng mengontrak saya. Kita sudah bersahabat selama 8 tahun. Bagaimana bisa dia mengkhianatiku? Wanita bodoh kamu memperlakukannya seperti saudara, tapi dia melihatmu sebagai sapi perah. Kamu masih tidak percaya padaku. Sayang sekali hamba tidak bisa memeriksa ponselnya. Jika tidak, kakak kedua akan tahu segalanya. Waning, apa yang sedang kau lakukan? Memeriksa ponselmu. Kejam. Sebarkan rumor ini. Citra publiknya sedang hancur. Murni dan polos di depan umum. Liar dan murahan secara pribadi. Luwaning yang kesepian dan putus asa ternyata memeluk seorang pengemis di depan umum. Keadaan mendesak menuntut langkah yang nekat. Dia ternyata benar. Waning, dengarkan penjelasanku. Tidak seperti itu. Tidak perlu menjelaskan. Kau dipecat. Selain itu, kau telah memfitnah dan mencemarkan nama baikku, menyebabkan kerugian serius terhadap reputasiku. Ada bukti kuat. Tunggu saja hukuman penjaramu. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku menyembunyikannya dengan sangat rapi. Bagaimana dia bisa tahu? Nona Lu, siapa yang akan mengambil alih? Sebagai agen Anda, dia adalah agen baruku. Hamba tidak hamba.
Aku bilang kau memang The begitu. film was Kau memang translated begitu. and narrated Aku bisa by mendengar suara Amelia. hatinya. Dia benar tentang situasi kakak juga. Mungkinkah aku benar-benar akan berakhir membintangi film erotis? Tidak, aku harus menahannya di sisiku. Jika apa yang dia katakan benar, aku harus mencari cara untuk mengubah takdirku. Nona Lu, mengenai rumor baru-baru ini, Anda belum memberikan tanggapan. Apakah agenmu benar-benar mengkhianatimu? Atau kalian berdua sengaja bersandiwara hanya untuk menjadikan agenmu sebagai kambing hitam? Tidak ada komentar. Jika Anda tidak pergi sekarang, Lu tinju nona pertama keluarga lu. saya akan menelpon polisi. Tinyah cepat pergi. Waning, hari ini adalah jamuan ulang tahun adik laki-lakimu. Mengapa kamu membuat keributan seperti ini? Kakak pertama, jangan salahkan aku. Popularitasku memang terlalu tinggi. Ini adalah kakak perempuan hamba. Siapa kakak perempuanmu? Mengapa kamu mengklaim hubungan keluarga di sini? Apakah aku terlihat setua itu bagimu? Lu Waning, bagaimanapun juga kamu adalah seorang bintang. Mengapa kamu membawa orang yang tidak The film terhormat was ini ke rumah translated kita? and Bukan begitu narrated kakak by pertama. Amelia. Biar kukatakan padamu. Dia tenggelam dalam hutang. Akhirnya ditikam mati oleh penagih hutang. Mengapa nasib kakak pertama juga begitu tragis? Ini adalah seni relokasi. Tidak disangka seseorang akan menggunakan metode ini untuk mencelakai kakak pertama. Akhir-akhir ini bisnis roh burung pegar itu sedang merosot. Kau pasti bercanda kakak pertama. Keadaanmu bahkan lebih buruk dariku. Kau telah dijebak oleh seseorang. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu penipu keji. Beraninya kamu datang ke keluarga lu untuk menipu orang. Lihat bagaimana aku memberaskanmu. Kakak pertama, tunggu sebentar. Orang ini sangat aneh. Baru saja, dia benar-benar membuatku terbang. Lu Waning, kamu terlalu banyak membintangi film. Bagaimana mungkin seseorang bisa terbang? Dia terbang. Apa yang baru saja ku dengar adalah isi pikiran anak ini. Lu Waning juga bisa mendengarnya. Sudah selesai. Trik rendahan seperti itu. Tapi mereka berani memamerkannya di depan hamba. Asisten Cui. Halo asisten Cui. Presiden Lu, pembayaran dari Haihua Capital telah tiba. Selain itu, pesanan perdagangan luar negeri itu juga sudah dibayar. Saham grup Lu kita juga mulai bangkit. Begitu ajaib. Jika diperhatikan dengan saksama, dia memang terlihat sedikit mirip dengan ayah. The film was Mungkinkah dia benar-benar translated adik and laki-lakiku? narrated by Siapa Amelia. sebenarnya dia? Agenku. Bagaimana mengesankan bukan? Nasib kakak pertama dan kakak kedua. Keduanya sangat menyedihkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga lu? Hamba harus mencari tahu akar masalahnya. Ayo pergi. Kakak pertama, kakak kedua. Lu Xiaotia. Jadi kamulah orangnya, penipu yang berpura-pura menjadi diriku. Dia cukup blak-blakan ya. Dia memiliki sedikit semangat lama ayahku di dalam dirinya. Siapa penipu di sini? Dari mana datangnya orang gila ini? Keamanan, keluarkan dia dari sini. Saya di sini. Tuan muda. Keluar. Tidak. Kakak pertama, kakak kedua. Aku adalah darah daging kalian sendiri. Aku adalah tuan muda sejati keluarga Lu. Bagaimana bisa kalian berpaling dari keluarga sendiri demi orang luar? Entah aku memiliki hubungan darah atau tidak, tes DNA akan segera membuktikannya. Ini adalah Xiao Tian. Kamu harus ingat, jika seseorang dengan 3 tahi lalat muncul, itulah tuan muda keluarga Lu yang asli. Kamu harus melenyapkannya. Karena jika tidak, dia akan mengancam posisimu. Ayah, aku akan mengingatnya. Mencoba menjebakku. Dengan jam tangan murahan ini, apa kamu benar-benar berpikir aku begitu mudah dibodohi? Mustahil. Xiatian tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kakak, tetap tenang. Mari kita tunggu dan lihat. Hari ini adalah ulang tahunku. Semua yang datang adalah tamu. Ayo biarkan aku membelikanmu minuman.
Dia benar-benar tepat. Mungkinkah dia benar-benar saudara kita? Lalu bagaimana dengan Xiaotian? Dia juga diadopsi oleh ayah. Kakak. Kau baru saja melihatnya sendiri bukan? Tapi ayah selalu mengatakan bahwa Xiaotian adalah darah dagingnya sendiri. Selain itu, kita telah melihat Xiaotian tumbuh sejak dia masih kecil. Dia selalu rendah hati dan sopan. Dan pria yang berkarakter hebat. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Jangan khawatir. Aku akan memastikan. Dia benar-benar dipermalukan. Selamat Tuan Muda Lu. Grup Lu. Sekarang adalah milikmu. Jadi itu kamu yang mencelakai saudara-saudaraku dan mencoba merampas semua aset keluarga Lu. Ambisi yang sangat serakah. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Apakah tidak ada yang bicara? Kakak pertama, kakak kedua. The film was Mustahil. translated Xiaotian tidak akan and pernah film was melakukan hal seperti itu. translated Benar, and Lui? narrated by Apa kau Emilia. salah paham tentang sesuatu? Salah paham tentang apa? Hamba belum mengucapkan sepatah kata pun. Selama hamba melenyapkan penipu ini, hamba bisa meluruskan segalanya dan memulihkan kekayaan keluarga Lu. Maka tugas hamba akan selesai dan hamba bisa naik tingkat ke alam yang lebih tinggi. Jimat pemurnian 5 petir. Berhenti. Berhenti. Apa yang sedang Anda lakukan? Hamba bertindak atas nama langit untuk membantu keluarga Lu Anda menyelesaikan masalah kalian, jadi menyingkirlah. Tidak. Lui, Xiaotian telah bersama kita siang dan malam selama lebih dari 1 dekade. Bahkan jika dia tidak memiliki hubungan darah, kami tetap menganggapnya sebagai saudara kami. Lui, bahkan jika Xiaotian bukan putra kandung ayah, ayah akan tetap menyayanginya. Benar kakak pertama, kakak kedua. Kalian tidak boleh mendengarkan fitnah dari penjahat kecil karena dia adalah orang yang baru saja mencoba mencuri jam tangan emas milikku. Anda harus membela saya. Itu omong kosong. Setelah melihat kamu baru bertindak seperti ini, ketiga tahi lalat ini, dan menyadari identitas asliku, sekarang kamu mencoba membalikkan keadaan padaku. Tahi lalat apal. Apakah kakak pertama dan kakak kedua tahu soal ini? Ayah tahu. Begitu dia tiba kebenaran akan terungkap. Kau pikir orang tua itu akan membantumu bocah saat dia melihatmu kehilangan kendali atas nafsu hewanimu dan memaksakan dirimu pada Lu Tingyu dan Lu Wanning. Mari kita lihat apakah dia masih mau mengakui dirimu sebagai putra mereka. Aku tahu, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Mari kesampingkan keluhan kita sambil minum. Aku akan tetap mengizinkanmu masuk ke pesta ulang tahun ini. Ayolah. Mencoba meracuni anggur ya? Bodoh. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan tertipu? Siapa yang meracuni apa? Aku tidak meracuni apapun. Kalau begitu mari kita tukar gelasnya. Kau pikir kau siapa? Sampai membuat saudaraku membiusmu. Lu singin nona ketiga keluarga lu. Kakak pertama, kakak kedua. Di mana kalian menemukan pengemis hina ini? Dia menindas Xiaotian seperti ini. Dan kalian hanya akan dia menonton. Tolong. Ya Tuhan. Kakak ketiga dijual ke luar negeri. Dianiaya organ tubuhnya diambil. Dan dijadikan budak nafsu. Nasib yang lebih buruk dari kematian. Untunglah aku hanya berakting di film erotis. Apa yang kau ucapkan? Kakak ketiga, kau salah dengar. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mungkinkah apa Film yang was baru saja aku dengar translated and narrated adalah isi by pikiran si Emilia. brengsek ini? Meskipun itu isi pikirannya, itu bukan cara untuk mengutuk seseorang. Dasar pengemis kotor. Kau bisa menipu kakak pertama dan kakak kedua. Tapi kau tidak bisa menipuku. Tidak peduli skema jahat apa yang kau gunakan, aku akan selalu percaya pada Xiaotian. Hamba tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak ada harapan. Ada apa denganmu? Pantas saja, kamu berakhir. Dijual ke luar negeri demi ginjalmu. Kamu pantas mendapatkannya. Kakak ketiga, aku tahu kau yang paling baik padaku. Xiaotian, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Pengemis hina ini mengklaim ada racun di dalam anggur bukan? Baiklah, aku akan membuktikan padanya bahwa kau bukan penjahat licik seperti itu. Perhatikan baik-baik.
Aku baik-baik saja. Kenapa aku merasa sedikit pusing? Tidak mungkin ada racun di dalam anggur kan? Tidak mungkin ada racun di dalam anggur itu bukan? Kakak ketiga, anggur ini terlalu keras. Kau meminumnya terlalu cepat. Biar ku bantu kau ke atas untuk beristirahat. Loi, apakah Ying baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Tentu saja ada yang salah. Gelas ini berisi ramuan perangsang yang kuat. Bahkan Banteng pun tak akan kuat menahannya. Apalagi kakak ketiga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu biarlah. Dia memilih untuk meminumnya sendiri. Hamba tidak memaksanya. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkan Ying. Selamatkan dia cepat. Mengapa hamba harus menyelamatkannya? Itu adalah pilihannya sendiri. Untuk mempercayai Xiao Tian. Tidak mungkin. Lui, aku tidak peduli mengapa. Kamu datang ke keluarga Lu. Jika kamu tidak menyelamatkan Ying, jangan harap bisa mencapai tujuanmu. Kamu. Bawa hamba ke tempat kakak ketiga. Pergilah dengan cepat, cepat. Kakak ketiga, beristirahatlah untuk sekarang. Aku akan kembali untukmu sebentar lagi. Kalian berdua, jaga kakak ketiga dengan baik. The Kalau film was begitu jual saja dia ke luar translated negeri. and narrated Aku ingin by dia. M Media. Lenyap selamanya. Cepat ini kamar Ying. Sialan, kemana Lu Xiao Tian membawa Ying? Ini gawat. Kakak ketiga dalam bahaya. Dia pergi lagi. Siapa kamu mencari mati? The film was translated and narrated by M Media. Kakak ketiga, apakah Anda baik-baik saja? Kakak ketiga, Berikan itu pada hamba. Berikan sekarang. kakak ketiga, Anda tidak bisa melakukan ini. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Anda tidak bisa merusak hati Taois hamba seperti ini. Puaskan aku. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Siapa yang bisa menahan godaan ini? Bahkan hati Taois terkuat pun tidak bisa bertahan melawan ini. Lagi pula kita tidak memiliki hubungan darah. Bukan saudara kandung. Kamu binatang. Lepaskan adikku. Berhenti. Hamba katakan padamu kakak ketiga, yang melemparkan dirinya ke arah hamba. Apakah Anda mempercayai itu? Anak saja. Bukankah kamu bilang adikku dalam bahaya? Di mana bahayanya? Menurutku, kamulah bahaya terbesar dari semuanya. Bagus sekali. Jadi itu sebabnya kau terburu-buru. Kau ternyata menyimpan niat jahat terhadap kakak ketigaku. Kakak ketiga. Hamba sudah melompat ke Sungai Kuning, dan tetap tidak bisa membersihkan nama hamba. Ying. Apa yang salah dengannya? Panas dalam tubuhnya sangat hebat. Dia telah diracuni oleh racun perangsang nafsu. Jika tidak segera dinetralkan, nyawanya bisa terancam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya hamba yang bisa menetralkan racun itu. Sepertinya hamba harus berkorban. Kamu pria mesum. Apa kau mencoba bertindak seperti preman? Apa yang sedang kalian lakukan? Hamba sedang membuat obat untuk menyembuhkannya. Mengapa pikiranmu begitu menyimpang? Hamba tidak menggunakan tubuh hamba sendiri untuk melampiaskan panas tubuhnya. Hamba telah menjaga kesucian hamba selama lebih dari 20 tahun. Hamba tidak akan merusaknya sekarang. Lalu kenapa kau melepas pakaianmu? Hamba sedang menyiapkan obat untuknya. Anda tidak akan mengerti meskipun hamba memberitahu Anda. Lihat ini. Selesai. Pil. Mata. Peregang. Kaki. Pil. Kamu menyebut ini obat ajaib. Kau tidak berencana mengambil daki yang kau gosok dari tubuhmu dan memberikannya pada kakak ketigaku kan? Hamba sang Taois penuh dengan harta karun. Pil mata peregang kaki ini tidak hanya bisa menetralkan racun, tapi bisa menyembuhkan penyakit apapun, membuat anggota tubuh putus tumbuh kembali, dan menjaga kemudahan abadi. Ini adalah harta langka yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hamba telah melakukan pengorbanan yang besar kali ini. Tunggu, awet muda. Tapi ini sangat besar.
Bagaimana dia bisa menelannya? Serahkan Bangun. Hamba baru menyelamatkanmu malah kamu memukul hamba. Aku adalah penyelamatmu tahu. Dasar mesum kau jelas mencoba mengambil keuntungan dariku. Ying-Ying, kamu tidak ingat apapun yang terjadi tadi? Kalian juga di sini. Aku hanya ingat bahwa tadi, setelah Xia Tian membantuku kembali ke kamar, aku kehilangan kesadaran. Saat aku bangun, aku berada di pelukan orang menjijikan ini. Katakan pada kami sebelum kami masuk, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kamu memanfaatkan adikku? Bicaralah. Langit adalah saksinya. Biar hamba ceritakan kejadian sebenarnya. Kejadiannya seperti ini. The film was translated and narrated Tidak by lama M lagi. Media. Dan kekayaan keluarga Lu akan menjadi milikku. Tuan muda. Itu terasa luar biasa. Kalian berdua beruntung bisa mencicipi. Mana ketiga dari keluarga Lu? Kau benar-benar diberkati. Tuan muda kami gagal. Ayo. Aku mengirimmu untuk menangani satu wanita yang telah dibius dengan obat perangsang, dan kau bahkan tidak bisa melakukannya. Tuan muda itu hampir selesai. Tapi kemudian orang ini tiba-tiba muncul, mengenakan jubah tawes yang compang-camping. Dia tahu sihir. Dia menghempaskan kami hanya dengan 2 gerakan. Itu Lu Yi. Dia mengacaukan rencanaku lagi. Tunggu. Kau bilang Lu Yi masuk ke dalam kamar. Kalau begitu dia pasti sudah melakukan perbuatan tak senonoh pada kakak ketigaku. Jika orang tua itu tahu tentang ini, meskipun dia adalah darah dagingnya sendiri, dia tidak akan bisa tinggal lagi di keluarga Lu. Surga benar-benar membantuku. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi. Mari kita tangkap basah mereka. Begitulah tepatnya hal itu terjadi. Apa kalian semua sudah mengerti sekarang? Mustahil. Xia Tian jelas bukan orang seperti itu. Aku tumbuh bersama Xia Tian sejak aku masih kecil. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Bangun. Jika bukan karena hamba, kamu sudah mati karena racun itu. Kau bilang ada racun di dalam anggur. Lalu kenapa aku baik-baik saja? Jelas itu karena kamu memakan pil maut hamba. Apa itu? Itu hanya pil lumpur yang hamba gulung. Kau. Aku akan membunuhmu. Kakak ketiga aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tawis kotor. Beraninya kau menodai kakak ketigaku. Xia Tian, aku baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Sudah jelas. Jelas ada perangsang kuat di dalam anggur itu. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Sedikit kecewa bukan? Obat perangsang kuat apa? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Pengemis kotor. Jangan berani-berani memfitnahku. Obat perangsang yang kuat. Xia Tian, kau. Kakak ketiga bungkusan obat ini bukan milikku. Ini pasti ulah tawis kotor ini. Dia memfitnahku. Mulutmu, bagaimana ini bisa lebih keras daripada cangkang kura-kura 1000 tahun di biara hamba? Apa yang kau lakukan? Ini adalah jimat kejujuran. Begitu hamba menempelkannya padamu, kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar tadi? Kami ingin mendekati putri ketiga keluarga Lu. Kau. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?
Kakak ketigaku mabuk, dan aku memintamu untuk datang dan menjaganya. Apa yang kau lakukan padanya? Tuan muda, itu hanya kegilaan sesaat. Mohon berbelas kasihan, dan ampuni kami. Belas kasihan. Bagaimana kita harus menghadapi binatang seperti ini, kakak ketiga? Singkirkan dia dari sini. Keluar. Xiaotian. Terima kasih. Kakak ketiga, kau adalah kakak ketigaku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa diam saja dan membiarkan orang lain menindasmu? Aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Otak macam apa yang dia miliki? Tidak heran dia dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya. Dia memang pantas mendapatkannya. Omong kosong. Xiaotian tidak akan pernah. Baiklah. Mari kita selesaikan masalah ini. Untungnya Yinging tidak terluka. Jamuan ulang tahun Xiaotian akan segera dimulai. Kita bisa mendiskusikan hal lain nanti. Kita tidak boleh membiarkan Lu Yi tahu bahwa kita menguping isi pikirannya. Aku ingin si Taois ini diusir dari keluarga Lu. Aku tidak bisa membiarkannya merusak perjamuan ulang tahun Xiaotian. Tidak, tidak. Aku masih butuh dia untuk membantuku tetap muda selamanya. Jika apa yang dikatakan Lu Yi itu benar, maka dia benar-benar tuan muda asli dari keluarga Lu. Bagaimana kita bisa mengusirnya begitu saja di jamuan nanti? Kita bisa bertanya pada ayah, dan bukankah kita akan tahu kebenarannya saat itu? Nona-nona muda, tuan gawat, tuan tua tiba-tiba pingsan. Apa? Kau orang tua bangka. Setelah kau mati tidak akan ada yang tahu kebenarannya. Aku akan menjadi tuan muda keluarga Lu selamanya. Tabib Sakti Wang, apa yang terjadi dengan ayahku? Dia baik-baik saja tadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba pingsan? Jantung dan nadi kepala keluarga Lu melemah. Napasnya sudah sangat tipis. Saya khawatir dalam waktu setengah jam, beliau akan meninggalkan dunia ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anda sebaiknya segera mempersiapkan pemakaman. Tidak. Ayahku baik-baik saja tadi pagi. Bagaimana mungkin dia sekarat begitu tiba-tiba? Apakah karena kemampuan medis Anda yang biasa saja, sehingga Anda tidak bisa menyembuhkan ayahku? Kakak ketiga, dia adalah tabib sakti dari Gracia. Dengan kemampuan yang diwariskan turun-temurun, tabib sakti Wang Songjing pun telah mengatakannya. Ayah kita pasti sudah meninggal. Apakah kita benar-benar akan kehilangan ayah kita seperti ini? Kamu menyombong setinggi langit. Tapi setelah semua keributan itu, kamu mengirimnya ke liang kubur. Dan kamu disebut tabib sakti. Siapa lagi yang meragukan saya? Kau penipu yang menyedihkan. Kau boleh makan apa saja yang kau mau, tapi kau tidak boleh bicara omong kosong. Kau berani meragukan tabib sakti Wang. Apakah maksudmu? Bahwa kau bisa menyembuhkan ayahku? Kebetulan aku memang bisa. Lelucon kau penipu menyedihkan. Berani-beraninya kau mencuri pekerjaan tabib sakti Wang. Apa kau pikir ada orang di sini yang akan mempercayaimu? Aku percaya padanya. Kakak kedua, aku tahu kau sangat ingin menyelamatkannya. Tapi, benar, tolong Anda harus menyelamatkan ayahku. kakak pertama, mengapa kau memperburuk keadaan? Dia hanyalah seorang penipu. Apa yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkannya? Membaca mantra. Ya, itu sedang merapalkan mantra. Kalian semua sudah kehilangan akal. Saya telah berpraktik medis setengah hidup saya. Saya belum pernah melihat orang yang meremehkan keahlian medis. Seperti kalian. Jika jampi-jampi bisa benar-benar menyembuhkan penyakit, untuk apa kita butuh dokter? Ini benar-benar tidak masuk akal. Sangat bodoh. Lu Yi, bukankah kau ahli dalam pengobatan? Tidakkah kau tahu cara merapalkan mantra? Cepatlah, cepat buat pil mata peregang kaki itu. Bulatkan saja sekarang. Kakak, jagalah martabatmu. Aku sudah memberikan semua kotoran tubuhku kepada kakak ketiga. Kamu bahkan tak bisa mengikis cukup untuk membuat kulit pil. Aku memohon padamu. Tolong selamatkan ayahku, aku memohon padamu. Baiklah kakak kedua, biar aku periksa kondisi ayah dulu. Ayah tidak sakit, dia diracuni. Itu adalah penyakit yang telah menyerang tubuhnya. Satu-satunya cara untuk mematahkannya adalah melalui kasih sayang kerabat biologis. Omong kosong. Kau bilang penyakit telah masuk ke tubuhnya, dan begitu saja penyakit itu ada. Menurutku jelas kau yang berada di balik keonaran ini. Dan semua pembicaraan tentang cinta dari seorang kerabat. Menurutku kau hanya mengeceh tidak jelas. Kakak ketiga. Kalian benar-benar mempercayai kebohongan Lu Yi. Xiaotian. Kami bertiga semuanya diadopsi oleh keluarga Lu. Sekarang hanya kamu yang tersisa, yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Lu. Hanya cintamu yang bisa menyelamatkan ayah sekarang. Ya, perkataan Lu Yi mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi itu tetap sebuah metode. Kau harus mencobanya. Tuan Lu, berikan saja dia sedikit darah. Penipu seperti dia hanya tahu cara menipu orang. Tidak, itu tidak akan berhasil. Sialan,
Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Jika aku menggunakan darahku, orang tua itu tidak akan bangun. Dan kemudian aku akan terbongkar. Kenapa tidak berhasil? Xiaotian, tidakkah kau ingin menyelamatkan ayah? Bukan itu. Dokter bilang aku menderita anemia parah. Dan tidak boleh kehilangan darah lagi. Apakah kamu tidak mampu atau kamu takut? Apa yang harus aku takutkan? Baiklah, meski darahku digunakan untuk menyelamatkannya. Jika dia tidak bangun, bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Barang palsu tetaplah palsu. Bukankah menghindar justru tanda kamu takut terbongkar? Sayang sekali ketiga saudari ini semakin bodoh dari yang sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa melihat ini. Loi, bukankah kau bilang kau juga putra kandungnya? Kalau begitu bukankah darahmu juga bisa menyelamatkan ayah? Itu benar dari semua orang di sini. Hanya darahku yang bisa menyelamatkan ayah. Kalau begitu selamatkan dia cepat. Kalian tidak percaya bahwa Lu Xiaotian adalah pewaris aslinya. Biarkan dia menyelamatkannya. Ayo lakukanlah. Kita sudah sampai di titik ini. Apa yang masih kau ragukan? Jika kau menyelamatkan ayah, bukankah semuanya akan terjawab? Tepat sekali. Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Siapa sebenarnya yang bodoh di sini? The film was translated and narrated by M Sial. Media. Dia benar-benar merapalkan mantra. Langit dan bumi bersatulah dalam misteri. Dengan darah sebagai penuntun. Usir kejahatan dan ikat roh-roh itu. Hancurkan. Selesai. Nadinya stabil dan kuat. Wajahnya tampak merona dan berseri-seri. Sudah selesai. Kepala keluarga Lu benar-benar sudah membaik. Luar biasa. Luar biasa. Mungkinkah Lui benar-benar tuan muda kandung keluarga Lu? Lui benar-benar tuan muda kandung keluarga Lu. Taois muda ini benar-benar melakukan ritual dan menyembuhkan kepala keluarga Lu. Ritual bisa menyembuhkan penyakit. Saya telah menghabiskan The film setengah was hidup berkeliling translated dunia. and Apa gunanya narrated saya by mempelajari M. pengobatan Media. ini? Lui, apakah kau benar-benar saudaraku? Ini luar biasa saat ayah bangun. Dia akan sangat bahagia. Kakak pertama, kakak kedua. Jangan biarkan dia menipumu. Menurutku, ini semua hanyalah pertunjukan yang dia sutradarai. Sebuah drama panggung. Darah macam apa yang bisa mengusir iblis? Menurutku darahmu juga akan bekerja dengan baik. Itu benar kakak pertama, kakak kedua. Kalian harus sadar. Jika Lui ini benar-benar tuan muda asli keluarga Lu, maka tadi bukankah seharusnya sudah cukup bagi ayah untuk menggunakan darahnya sendiri? Mengapa dia memaksa Xiaotian melakukannya? Jelas bagiku bahwa dia hanya ingin mendapatkan kepercayaan kita, supaya kita mulai meragukan Xiaotian. Tepat sekali, tepat sekali. Lumayan bagus. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kamu benar-benar menguasai hal itu bukan? Ketiga saudariku tidak bodoh. Tapi jalan pikirannya benar-benar kacau. Seandainya aku tahu, aku tidak akan menggunakan pil mata peregang kaki untuk menyelamatkannya. Kau, semua yang kukatakan adalah kebenaran. Dan kenapa ayah belum bangun juga? Itu benar tabib Saktiwang. Mengapa ayahku belum bangun juga? Jangan tanya saya. Di hadapan Master Taois ini, keahlian medis saya bagaikan lalat yang menatap langit luas. Lui, apalagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Kultivator iblis. Biar Taois ini melihat wajah aslimu. Kamu punya sedikit keahlian. Tapi lain kali, aku melihatmu. Aku akan mengirimmu langsung ke alam baka. Bangun sekarang. Ayah sudah bangun. Ayah, bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Ayah Lui lah yang menyelamatkanmu. Sayang, aku tidak berpikir. Anak kita bisa saja celaka. Lihat ketiga tanda lahir ini sangat jelas. Memang bahkan, jika dia tersesat, dia masih bisa ditemukan. Siapa kamu? Ayah, apakah akhirnya kau mengenali putramu sendiri? Anda bercanda. Anda masih sangat muda. Bagaimana mungkin Anda bisa menyelamatkan saya? Kepala keluarga Lu. Pemuda inilah yang benar-benar menyelamatkan Anda. Saya tidak terampil dan kurang berbakat. Ilmu medis, saya tidak memadai. Saya pamit dulu.
Meskipun kamu menyelamatkanku, kamu tetap tidak bisa seenaknya mengaku sebagai keluarga. Putraku adalah Lu Xiaotian. Apa? Leluhur tahu, apakah tidak ada orang pintar di keluarga Lu? Tidak heran keluarga ini sedang terpuruk. Ayahku tampak pintar, tapi aku tidak menyangka dia sebodoh ini. Dia membesarkan anak pria lain selama 20 tahun, dan bahkan tidak menyadarinya. Dia benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Apa yang baru saja ku dengar adalah suara hati bocah ini. Bocah, kamu berani menghinaku. Ayah, tidakkah menurutmu, Lu Yi terlihat sangat mirip denganmu saat kau masih muda? Lalu kenapa kalau dia mirip denganku? Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang mirip satu sama lain. Mungkin justru karena dia mirip denganku, dia ingin datang ke keluarga Lu untuk menipu kita. Itu benar, Ayah. Kakak pertamaku dan kakak keduaku telah ditipu sepenuhnya oleh penipu ini. Xiaotian adalah tuan muda asli keluarga Lu. Tidak ada alasan untuk meragukan itu. Ini membuatku gila. Jika bukan karena kebutuhanku untuk naik tingkat, dan untuk memutuskan ikatan karmaku, aku tidak akan repot-repot berurusan dengan semua omong kosong keluarga Lu ini. Jika kamu tidak ingin berurusan dengannya itu sempurna, Ting Yu berikan dia 5 juta sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawaku. Lalu tendang dia keluar dari keluarga Lu. Tidak, Ayah. Entah dia putra kandungmu atau bukan, bisa dengan mudah ditentukan melalui tes DNA sederhana di rumah sakit, bukan? Tepat sekali, Ayah. Tidak perlu. Lu Yi, berhentilah bersikap keras kepala. Tidakkah kau ingin tahu identitas aslimu? Tenang saja, meskipun kau bukan putra kandung keluarga Lu, aku akan tetap mempekerjakanmu sebagai agenku. Aku tidak perlu pergi ke rumah sakit. Aku bisa memverifikasinya di sini. Aku punya cara untuk mencapai langit dan bumi. Aku bisa memverifikasinya sendiri. Berhentilah bercanda. Kau adalah seorang praktisi tahu. Bagaimana mungkin kau memiliki peralatan berteknologi tinggi ini? Apa yang sedang kau coba lakukan? Kau adalah orang yang memfitnah Xiaotian terlebih dahulu. Jika kau berani menggunakan ilmu sihir ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lu Yi, hentikan kebodohan ini. Jika kamu terus seperti ini, itu tidak akan memberikan kebaikan bagi siapapun. Kamu harus tahu, keluarga Lu bukanlah pihak yang bisa kamu sakiti. Memiliki ayah sepertimu, benar-benar kesialan seumur hidup. Lu Xiaotian telah melakukan banyak kejahatan, dan dia adalah akar penyebab dari kehancuran keluarga Lu nantinya. Namun kalian semua memilih untuk melindunginya. Aku akan mencari buktinya, untuk membuat kalian semua tunduk. Lu Yi, masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Jangan pikir trik pertunjukan jalanan kecilmu itu akan cukup untuk membodohi kami. Leluhur di atas sana, ada orang keji yang mengacau di keluarga Lu. Aku memanggil kalian untuk turun, dan membantuku memverifikasi identitasku. Keturunan mana ini yang melakukan dosa seperti ini? Merasukiku dan menambahkanku ke dalam tubuh wanita. Maafkan aku orang tua, aku adalah seorang gadis tahu, yang tidak tersentuh oleh kejahatan apapun. Aku tidak punya pilihan selain menyalahkanmu, dengan merasuki kakak keduaku. Seorang gadis tahu, apakah kau cukup bangga dengan itu? Kau tidak menghormati leluhurmu. Tapi kau ingin aku membantumu. Tidak akan. Berhenti, merapalkan mantah. Hentikan sekarang. Aku salah. Tawis. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Katakan pada orang tua keras kepala ini, siapa pewaris keluarga Lu itu? Menyerahku bangun dari tanah. Untuk masalah sepele seperti ini, keturunan tidak berbakti. Tawis, aku akan menghitungnya untuk kita sekarang juga. Tawis, kau adalah satu-satunya keturunan sejati, dengan garis keturunan murni, keluarga Lu kita. Waning, hentikan omong kosong ini. Siapa yang berbicara omong kosong? Apakah semua keturunan muda keluarga Lu sekarang tidak sopan seperti ini? Tunggu. Apakah kau rooming bocah kecil itu? Cukup. Kamu berani bersikap kasar pada ayahmu. Kamu ingin dipukul. Lu Waning, apa yang kamu lakukan? Kakak kedua, apakah kau sudah gila? Hanya untuk mengikuti tindakan Tawis penipu ini, kau bahkan berani memukul ayah. Cucu tidak berbakti. Sudah puluhan tahun tidak melihatmu. Dan kau bahkan tidak mengenali kakekmu sendiri. Apa katamu? Anda kakek saya. Kakek. Rooming bocah kecil. Apa kau tidak ingat? Saat kau kecil kau terjatuh di atas batu, menangis sejabi-jabinya, dan meninggalkan bekas luka seukuran mangkuk di pandakmu.
Cukup, cukup, cukup. Saya percaya pada Anda, kakak. Anda benar-benar kakek saya. Kakak. Mengapa Anda tidak berada di bawah sana, menikmati istirahat Anda? Mengapa Anda datang ke sini? Itu karena kau sangat bodoh. Kau bahkan tidak mengenali anakmu sendiri. Akan ku beritahu sekarang. Louis. Benar-benar. Anak. Kandungmu. Terima kasih atas bimbingan Anda, kakak. Cucu ini mengerti sekarang. Leluhur. Apakah kau salah menghitungnya? Mungkin kau harus memeriksanya lagi. Menjauhlah kau diselimuti energi kegelapan. Jelas sekali kau telah melakukan banyak kejahatan. Kau telah menyeret keluarga lu. Jatuh bersamamu. Luming bocah kecil. Jaga bicaramu. Jika kau berani membangkang padaku, awas atau aku akan datang mengunjungimu setiap malam. Pindah kau. Taois, apakah Anda puas? Apa yang baru saja terjadi padaku? Benar-benar aktor yang hebat. Itu adalah penampilan yang brilian. Bahkan ayah percaya tadi. Tapi bagaimana kamu tahu? Ayah memiliki bekas luka, syukuran mangkuk di pantatnya. Apa yang kau bicarakan? Bukankah kamu baru saja dirasuki oleh leluhur? Kamu bahkan mengatakan Louis adalah putra kandung ayah. Tepat sekali. Tepat sekali, aku bisa merasakannya. Saat leluhur merasuki tubuhku. Sekarang kau percaya. Bagaimana tadi? Aktingku sangat pas kan? Lain kali, jika ada hal seperti ini, beritahu aku lebih awal. Jika tidak, akan gawat jika kita sampai ketahuan. Bagus. Ayah, kau tidak boleh tertipu oleh trik penipu ini. Jangan sampai tertipu. Itu benar, ayah. Jika leluhur benar-benar memiliki jiwa, dia pasti sudah berinkarnasi sejak lama. Bagaimana mungkin dia masih berada di dunia bawah? Tepat sekali. Kamu benar-benar tidak punya harapan. Tunggu saja leluhur datang menjemputmu. Kau, ayah, dia menakutiku lagi. Baiklah. Saya masih merasa metode ini sulit dipercaya. Saya tidak bisa mempercayainya. Ini terlalu tidak masuk akal. Louis, sebaiknya kamu pergi saja. Ayah, apa kamu tidak takut bahwa leluhur akan mencarimu di tengah malam? Kamu, Ayah, Louis sekarang adalah agenku. Jika kau mencoba memaksanya pergi, maka aku akan pergi bersamanya. Baiklah, Waning, cukup sampai di sini. Louis, apakah dia benar-benar putra keluarga lu? Bagaimanapun juga dia memang menyelamatkan ayah secara adil dan logis. Kita tidak boleh mengusirnya begitu saja. Biarkan dia tinggal untuk saat ini. Mengenai identitasnya, kita tunggu saja sampai kesehatan ayah membaik dan membawanya ke rumah sakit untuk tes DNA. Maka kebenarannya akan terungkap dengan jelas. baik. Bocah. Jangan pikir kau sudah menang. Dalam 3 hari, aku akan membuatmu merangkak keluar dari perkebunan keluarga lu. Jika bukan karena anggota keluarga lu yang menahanku, aku sudah meladakanmu menjadi abu dengan jimat petirku. Menjamu rekan bisnis, berlagak seperti raja di ruang pribadi. Apakah seperti ini rasanya? Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Aku saudaramu. Tidak ada hubungan darah. Tidak sedarah pun, tetaplah saudara. Kita tidak memiliki hubungan darah. Jadi kita masih bisa berkencan. Bukankah itu agak tidak pantas? Namo Amitabha. Tunggu, tidak. Atas perintah Tetua Agung, patuhi aku sekarang. Jaga hati tawismu tetap murni. Sudah berakhir. Hati tawisku hancur. Louis, kau sudah berusia 20 tahun lebih. Kenapa kau masih perjaka? Apa kau ingin kakak keduamu membantumu? Tidak perlu. Menjadi perawan itu sangat baik.
Aku memperlakukanmu seperti saudara. Dan kamu memiliki niat jahat seperti itu padaku. Lagi pula kamu hanya cantik, tapi tidak punya otak. Dengan temperamen yang panas, kamu benar-benar wanita yang galak. Pria manapun yang menjadikanmu sebagai istri akan ditindas sampai mati. Tapi sejujurnya, itu terasa sangat menyenangkan. Dasar bocah kecil, siapa yang kau panggil macan betina? Lui. Lui, aku tidak galak. Aku sangat lembut. Lihatlah. Kakak kedua. Aku akan mandi sekarang. Tidak, kau tidak diizinkan pergi. Biar ku katakan padamu. Aku masih menunggumu membuat pil mata peregang kaki itu untukku. Awet muda, bagi superstar seperti saya, ini sangatlah penting. Pil mata peregang kaki mengonsumsi banyak energi spiritual. Jangan pernah memikirkannya setidaknya selama setahun. Kalau begitu aku tidak peduli. Soal keabadian, katakan saja padaku. Kapan aku akan memenangkan Oscar? Bagaimana? Rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan. Dasar bocah, katakan padaku. Cepat katakan. Ayah, Cari kesempatan. Buat Louis diusir dari keluarga lu. kenapa? Apakah kamu tidak ingin tahu identitas asli Louis? Ayah Louis telah menyelamatkan nyawamu. Saya tidak tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki Louis ini. Tapi dia tahu tentang 3 tahi lalat di leher putraku. Itu artinya dia sudah bersiap. Jati Louis adalah putra kandungmu. Leher Xiaotian tidak memiliki 3 tahi lalat itu. Dia tidak. Tapi dulu, saat ibumu meninggal, saya membawa Xiao Tian ke rumah sakit dan meminta 3 tahi lalat di lehernya dihilangkan. Jati begitu rupanya. Tidak heran kamu tidak bisa memastikannya. Teknologi modern terlalu canggih. Jangan bicara soal memalsukan 3 tahi lalat di leher. Kamu bahkan bisa mengubah wajah sepenuhnya. Saya terpaksa harus waspada terhadap Louis. Saya khawatir dia bisa membahayakan keluarga lu. Tapi, Saya mengerti maksud Anda. Seorang pemburu yang terampil, seringkali sangat lihai dalam menyamar. Itulah justru hal yang paling mengerikan tentang Louis. ayah, saya tidak setuju dengan pandanganmu. Bagaimanapun juga, kita harus melakukan tes DNA untuk memverifikasinya. Baik, karena Anda bersikeras, mari kita uji. Tingyu, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Saya bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengincar keluarga lu. Badai sedang berkumpul. Saya tidak tahu apakah keluarga lu kita akan mampu bertahan. Cepat katakan. Kakak. Kakak pertama kamu tidak akan ingin aku menjadi pacarmu kan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Maksud saya bertanya. Di dalam hatimu. Benar-benar nyata. Bagaimana kamu tahu apa yang sedang kupikirkan? Mungkinkah kamu? Tidak. Maksud saya. Apakah ramalanmu akurat? Setiap kata yang kamu ucapkan penuh dengan hinaan terhadapku. Aku adalah jenius kultivasi, siap untuk naik tingkat ke alam yang lebih tinggi, kapan saja. Jika bukan karena, Jika bukan karena apa? sudahlah bukan apa-apa. Jika bukan karena kalian, beban mati, aku sudah naik tingkat sejak lama. Kau. Kalau begitu bantu saya menghitung. Nasib keluarga lu. Naik turunnya sebuah keluarga, terlalu berat. Jika aku memaksakan perhitungannya, aku akan menderita serangan balik karma. Kalau begitu bantu saya menghitung. Nasib saya sendiri. Kakak pertama nasibmu sangat baik. Dengan kekayaan dan kemakmuran yang besar. Apa yang sedang terjadi? Aku jelas sudah mematahkan teknik pemindahan 5 hantu. Mengapa krisisnya belum teratasi? Perusahaan kakak pertama akan jatuh ke dalam krisis hutang baru. Apakah keluarga lu kita
Benar-benar tidak bisa lolos kali ini. Luyi, bagaimana denganku? Apakah aku masih akan dipaksa untuk berakting di film erotis? Apakah masih ada harapan bagiku untuk memenangkan Oscar? Tentu saja kakak kedua akan menjadi pemenang Oscar. Tapi sudah ada aktor tingkat OSCR yang sedang berakting di rumah kita sekarang. Siapa yang berakting? Lu Xiaotian berada di atap. Kakak pertama, kakak kedua. Apakah kalian melihat Satian? The film was Atap. translated Cepat ke and atap. narrated Aku by akan menonton. M-Media. Akting sekelas Oscar. Aku tahu kau akan muncul. Trik apa yang sedang kamu coba lakukan? Bukankah kau seharusnya seorang peramal? Ramal nasibku kalau begitu. Tidak perlu melakukan itu padamu. Kau cukup menarik. Seseorang yang seharusnya sudah mati, muncul lagi di sini. Kamu tahu siapa aku? Menyerahlah. Itu akan terbongkar cepat atau lambat. Tentu saja aku melakukannya. Itulah mengapa aku menunggumu di sini. Beri aku kesempatan. Aku melakukan terlalu banyak hal yang salah sebelumnya. Karena aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang, aku ingin menjadi orang baik. Sebagai praktisi tahu, aku tidak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan. Karena aku sudah terlibat dalam masalah ini. Aku tidak akan pernah membiarkan pelaku kejahatan apapun lolos. Dosamu berat. Kamu ingin lepas tangan begitu saja. Tanya pada langit, apakah mereka mengizinkannya? Kau ingin aku mati. The film was Kalau begitu, aku translated akan mati. and narrated by M-Media. Berhenti. Luyi, aku tahu aku salah. Aku mohon lepaskan aku. Aku akan meninggalkan keluarga lu. Maafkan aku tahu aku salah. Satian. Satian. Satian, apakah kau baik-baik saja? Luyi, apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau mencoba melakukan pembunuhan? Dia jatuh sendiri. Apa hubungannya denganku? Satian, apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah dengan lantang. Kakak ketiga akan membelamu. Aku merindukan ibu. Jadi aku datang ke atap untuk membakar kertas sembahyang untuknya. Tapi kemudian Luyi menangkap ulengan dan mencoba mendorongku jatuh dari gedung. Apa? Dasar bajingan, apa yang sedang kau coba lakukan? Sen Ying, jangan gegabah. Mari kita selidiki masalah ini sampai tuntas dulu. Kakak kedua, bahkan sekarang, kau masih melindungi orang yang tidak jelas asal-usulnya ini. Faktanya ada tepat di depan matamu, dan kau masih tidak mau mengakuinya. Bukannya aku tidak mau mengaku, hanya saja aku merasa ada hal lain di balik cerita ini. Kakak pertama, kamu juga berpikir begitu? Kakak ketiga berhenti bicara. Karena keluargaku tidak peduli padaku dan menginginkan aku mati. Maka aku akan mati saja. Lagi pula aku hanyalah pengganggu pemandangan. Xiao Tian, jangan seperti ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Satu kata, luar biasa. Sayang sekali kamu tidak menjadi aktor. Bahkan pemenang Oscar pun tidak akan cukup bagus untukmu. Kamu masih saja melontarkan sindiran bahkan sekarang. Ini semua karena kamu. Minta maaflah pada Xiao Tian, dan pergilah dari keluarga lu. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Luye, kenapa dia harus meminta maaf? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus meminta maaf? Kakak kedua, kamu tidak masuk akal. Xiao Tian merindukan ibu. Dia hanya ingin membakar kertas The film was sembahyang untuknya. translated Apa salahnya? and Mengapa narrated dia by harus M-Media. diperlakukan seperti ini oleh lu? Membakar uang kertas sembahyang. Aku ragu dia bahkan ingat ulang tahun ibunya sendiri. Dan siapa yang membakar uang sembahyang tanpa membawa pemantik? Ini jelas hanya akting. Hanya kakak ketiga yang cukup naif untuk tidak melihatnya. Kakak ketiga berhenti bicara. Biarkan aku mati saja. Kakak ketiga kau. Mengapa kau tidak menghentikanku? Xiao Tian, kamu datang untuk membakar kertas sembahyang bagi ibu. Apakah kamu membawa pemantik? Tentu saja aku membawanya. Benarkah? Kalau begitu keluarkan, dan biar kami lihat. Kakak kedua, apakah itu benar-benar perlu? Xiao Tian, karena kalian semua membakar uang kertas untuk ibu, kita semua harus ikut serta. Keluarkan pemantiknya, dan kita semua bisa membakarnya. Untuk menghormati ibu bersama-sama. Aku sangat terburu-buru saat pergi. Aku tidak membawanya. Loi, kau tepat sekali lagi. Kemampuan akting pria ini benar-benar sebanding dengan penampilan pemenang Oscar. Kakak kedua, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau bilang aku berakting? Apakah darah di kepalaku palsu? Benar kakak kedua,
Xiaotian mungkin tidak membawa pemantik, tapi fakta bahwa Lu Yi menganiaya Xiaotian adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Aku tidak peduli. Lu Yi harus pergi hari ini. Lu Yi ikut denganku. Cukup, aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Ayah sudah memberikan rambutnya kepadaku, dan aku akan melakukan tes DNA. Setelah hasilnya keluar, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ayo pergi. Xiaotian jangan khawatir. Begitu hasil tes DNA keluar, rumor itu akan terbantahkan dengan sendirinya. Saat itu tiba, aku akan memastikan kakak pertama dan kakak kedua meminta maaf padamu dengan layak. Lu tinggal jika kau mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena kejam. Rantai modal perusahaan akan segera putus. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Dapatkan uangnya kembali setelah. Ada apa kakak pertama? Keluarga Lu sedang menghadapi krisis. Jangan khawatir, aku di sini. Keluarga Lu akan baik-baik saja. Dia memang The film menyelamatkanku was dari translated cengkeraman and Long Otian. narrated by M Takdirku sudah Media. berubah. Mungkin dia benar-benar bisa mengubah nasib keluarga Lu. Apakah krisis keluarga Lu benar-benar disebabkan oleh Lu Xiaotian? Ya, tapi juga tidak. Apa maksudmu? Ada dalang di balik Lu Xiaotian. Kita harus mencari cara untuk memancing dalang di baliknya keluar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lu Xiaotian ini. Bukankah dia hanya mengincar harta keluarga Lu? Aku tidak akan membiarkan rencananya berhasil. Minggu depan aku akan mengadakan konferensi pers dan mengalihkan semua sahamku di grup Lu kepada Lu Yi. Kakak pertama, aku ikut juga. Aku juga akan mentransfer sahamku kepada Lu Yi. Tambahkan saham ayah dan kakak ketiga. Dan saat itu, tiba Lu Yi akan menjadi pemegang saham terbesar grup Lu. Lu Xiaotian pasti akan khawatir. Hasil tes DNA belum keluar. Apa kau yakin ingin melakukan ini? Tidak masalah. Kami percaya padamu. Waning. Mengapa kau di sini dan bukannya syuting? Aku hampir lupa menyebutkan. Dalam 2 hari, adalah upacara penghargaan Festival Fanhua. Aku telah dinominasikan sebagai aktris terbaik. Kalian berdua harus datang ya, untuk menyaksikan momen paling bersinar dalam karirku. Dengan akting kakak kedua yang berlebihan, dia benar-benar bisa memenangkan penghargaan. Apa para juri buta? Jadi untuk sukses di dunia hiburan, mereka benar-benar tidak butuh kemampuan akting. Loi, beraninya kau menghinaku. Pergilah ke neraka. Tiap bagian itu. Long Atian. Kenapa kau merusak tugasku? Anda masih punya nyali untuk bertanya. Lihat apa yang dilakukan kakak tertuamu. Pengawalnya. Terlalu tangguh. Seorang pengawal. Mungkinkah itu Lu Yi? Tendang dia. Wanita busuk itu berani mengacau denganku. Seperti ini. 2 hari lagi adalah upacara penghargaan kakak kedua saya Lu Wanning. Aku ingin kau pergi dan merusaknya untukku. Saya tidak akan pergi. Saya tidak berani. Pengawal itu bahkan tidak ada di sana kali ini. Kalau begitu. Baiklah. Setelah selesai. Kakak kedua saya adalah milikmu untuk kau perlakukan sesukamu. Seorang superstar. Bukankah dia akan jauh lebih lembut daripada kakak tertuamu? Sepakat. Upacara penghargaan Festival Fanhua. Selamat Nona Lu. Saya sangat suka menonton penampilan Anda. Terima kasih. Aku pasti akan menghasilkan The film was lebih banyak karya translated hebat di masa and depan. narrated by M Media. Kakak The film pertama, was translated Lu Yi adalah and teman kencanku narrated hari by ini. M Jangan Media. coba-coba mencuri perhatian. Lu Yi juga saudaraku. Dia sudah kupesan untuk hari ini. Bukankah seharusnya ada sistem siapa cepat dia dapat? Aku tidak peduli. Lu Yi milikku. 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 Sial. Siapa orang ini? Sampai-sampai 2 wanita cantik keluarga Lu memperebutkannya. Pria ini benar-benar pemenang dalam hidup. Idola bagi kita semua. Aku sangat iri. Kalian semua salah. Aku dengar. Pria tampan ini adalah anak yang hilang dari kepala keluarga Lu. Apel. Lalu bagaimana dengan Lu Xiaotian? Lingkaran sosial kelas atas memang terlalu kacau. Dikatakan bahwa Lu Xiaotian adalah orang yang ditukar. Ya ampun. Apa yang sedang kalian gosipkan? Jika kalian berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulut kalian. Xiaotian, jangan dengarkan omong kosong mereka.
Kamu akan selalu menjadi satu-satunya saudaraku. Kakak kedua, selamat. Saya sudah suka menonton aktingmu sejak saya kecil. Aku tahu itu. Kau pasti akan bisa mencapai impianmu. Kebenciannya sudah di luar batas. Sudah beberapa hari tidak melihatnya. Tapi orang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Melecahkan gadis-gadis muda. Terjerumus dalam kemaksiatan. Perdagangan manusia. Jika bukan karena keluarga Lu, aku sudah mengirimmu ke akhirat sekarang juga. Lu Waning, sikap apa itu? Sha Tian sedang bicara padamu. Jika kau ingin menjadi penjilat, jadilah sendiri. Jangan ganggu aku. Kakak. Kamu bilang, dasar bajingan. Obat apa yang kamu berikan pada kakak keduaku? Lupakan saja kakak ketiga. Kakak kedua, jika kau tidak suka aku di sini, aku akan pergi saja. Hanya saja, aku tidak bisa menyaksikan. Upacara penghargaan kakak kedua saya hari ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Berakting lagi. Sha Tian, kamu tidak boleh pergi. Jika kamu pergi, aku juga tidak akan menghadiri upacara penghargaan yang menyedihkan ini. Ada orang lain yang berakting bersamanya juga. Waning. Sha Tian, tetaplah di sini. Aku ingin kau tetap di sini. Halo. Apa? Ayah terjebak di dalam lift. Serahkan padaku. Jangan khawatir. Dengan adanya Luye, ayah akan baik-baik saja. Sekarang mari sambut pemenang penghargaan Fenwa. Lu Waning ke atas panggung untuk menerima penghargaannya. Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Upacara penghargaan yang begitu megah. Kenapa saya tidak diundang? Long Otian, Kaisar dunia bawah Jiangcheng. Mengapa dia ada di sini? kecilkan suaramu. Apakah kamu ingin mati? Nona muda kedua dari keluarga Lu ini benar-benar kecantikan nasional. Seorang penggoda alami. Bagaimana kalau begini? Setelah upacara, ikutlah bermain denganku selama beberapa hari. Jangan khawatir, aku akan memastikanmu benar-benar puas. Dasar mesum menjijikan. Kau tidak diterima di sini, keluar. Sangat bersemangat ya. Berhentilah bersikap suki di depanku. Bukankah penghargaanmu ini hanyalah sesuatu yang kau dapatkan dengan tidur dengan orang lain? Apel, penghargaan Lu Waning sebenarnya didapatkan dengan tidur dengan orang lain. Apakah kamu pikir itu berdasarkan kemampuan akting? Idola muda zaman sekarang, kemampuan akting apa yang mereka punya? Itu tidak benar. Aku mendapatkan penghargaan ini melalui kerja keras. Kerja keras. Kerja keras omong kosong. Jangan lupa belum lama ini, kau tertangkap dalam skandal dengan pria yang lebih tua. Tidak ada asap tanpa api. Jika tidak terjadi apa-apa, mengapa ada berita? Itu tadi agenku, yang sengaja memfitnah dan mencemarkan namaku. Kalau begitu mengapa kau tidak bertanya kepada penonton di sini, jika mereka mempercayaimu? Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Aku percaya padanya. Aku percaya padamu, Waning. Lu Tingyu, kau masih berani menunjukkan wajahmu di depanku. Nah, kurasa kau kecewa. Karena aku tidak menyelesaikan pekerjaan terakhir kali kan? Pas sekali. Hari ini aku akan membereskan kalian bersaudara. Sekaligus. Apa kau tidak takut pada saudaraku? Dia akan membuatmu menampar dirimu sendiri 100 kali lagi. Wanita keji, berani menghina saudara Long? The film Di was Jiangcheng, translated siapa yang and berani menampar narrated saudara by Long? M. Media. Saudaramu. Kau berbohong padaku. Saudara apa? Bukankah dia hanya pengawal yang kau sewa? Dia tidak ada di lokasi hari ini. Apa kau benar-benar berpikir aku masih takut padamu? Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku menegakkan keadilan. Gadis seperti Lu Waning yang memenangkan penghargaan dengan tidur dengan orang lain. Memangnya dia punya hak apa untuk berdiri di panggung penghargaan ini? Piala ini seharusnya dihancurkan. Tidak. Loi. Kau kembali, Lui. Ayah aku sudah menyelamatkannya. Tenang saja.
Lui, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Pegang bahuku. The film was translated Kau terluka. and narrated by M. Tidak apa-apa, kepalaku keras. Luka kecil seperti ini. Bukan apa-apa bagiku. Mengapa kau begitu bodoh? Jika kau terus begini, dia akan memukulmu sampai mati. Karena penghargaan ini adalah impianmu kakak kedua. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi impian kakakku, apa hakku menjadi adikmu? Loi, mereka merundungku. Piala ini adalah penghargaan pertama yang kuterima sejak aku mulai berakting. Itu, aku benar-benar mendapatkannya melalui kerja kerasku sendiri. Aku tahu. Kakak kedua. Orang-orang yang merundungmu hari ini. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Kau binatang. Berlagak sombong di depan saudara Lon, kau mencari mati. Berani membuat kakak kedua yang ceria menangis. Tidak termaafkan. Benar-benar tidak termaafkan. Suara ini. Perasaan ini. Mungkinkah? Biar ku beritahu. Jangan terlalu sombong. Aku adalah kaisar dunia bawah Jiangcheng. Anak itu tamat sudah. Berani-beraninya berlaga di depan saudara Lon. Dia sudah mati. Memang menyinggung Long Otian. Apakah dia bisa keluar dari sini dengan selamat? Tidak ada yang tahu. Saudara Lon, katakan saja dan aku akan menghabisinya. Menghabisinya kepalamu. Lari. Kenapa kaki sialan ini tidak mau mendengarkanku? Tuan Lu, saya salah. Saya salah, Tuan Lu. Apakah penglihatanku yang bermasalah? Atau dunia sudah gila? Long Outian ini benar-benar berlutut di hadapan Lu Yi. Ya Tuhan, ini benar-benar membalikan dunia. Sebenarnya apa latar belakang dari tuan muda sejati keluarga Lu yang legendaris ini? Sepertinya Long Outian sangat ketakutan pada Lu Yi. Dia bahkan sampai tersungkur. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan pernah percaya. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu waktu itu belum cukup. Cukup. Tuan Lu, saya tahu aturan Anda. Saya tak akan merepotkan Anda. Tangan inilah yang menghancurkan piala itu. Tuan Lu, apakah ini sudah cukup bagi Anda? Jangan tanya aku, tanya kakak kedua. Nona kedua tidak. Nona saya salah. Tolong anggap saja saya seperti kentut yang berlalu. Bagaimana penghargaan milikku ini didapatkan? Penghargaan Anda itu benar-benar diperoleh karena bakat yang nyata. Ini saya Long Outian, menyebarkan rumor palsu The film tentang was Nona Luaning. translated Saya pantas and mati. narrated Nona Luaning, by penghargaan M. aktris Media. terbaik ini sangat layak Anda terima. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ya, saya tidak akan pernah berani muncul di hadapan Anda lagi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Membuat masalah untuk kakak pertama dan kedua. Itu dia. Apa kau mempermainkanku? Tuan Lu, itu benar-benar Lu Xiaotian. Dia jelas baru saja di sini. Tuan Lu, bahkan jika Anda memberi saya keberanian 10 kali lipat, saya tidak akan berani mempermainkan Anda. Lu Xiaotian benar-benar tidak manusiawi. Dia dibesarkan oleh kakak pertama dan kakak kedua. Bagaimana dia bisa menjadi orang tak tahu terima kasih? Tidak, itu mustahil. Bagaimana mungkin itu Xiaotian berhenti menuduh orang secara palsu? Kakak ketiga, bagaimana mungkin saya berani? Itu benar-benar Lu Xiaotian. Dialah yang memerintahkan saya untuk melakukan ini. Bajingan, di mana dia? Dia pasti menyadari rencananya telah terbongkar dan melarikan diri. Kakak kedua, kamu juga berpikir begitu. Xiaotian adalah saudara kandungmu sendiri. Ying. Lu Yi adalah satu-satunya saudara laki-laki kami. The film Ayah was sudah mengakuinya sendiri. translated and Ancaman Lu narrated Xiaotian by itu M. Media. hanya memikirkan cara untuk mencelakai keluarga Lu. Itu tidak mungkin. Bahkan jika Lu Yi adalah tuan muda yang asli, Xiaotian tidak akan pernah mencelakai kita. Ying, bangunlah. Orang bisa menjadi serigala berbulu domba. Jika bukan karena Lu Yi, Waning dan aku sudah lama celaka. Keluarga Lu mungkin sudah tidak ada lagi. Sialan, aku akan menemukannya dan menyelidiki masalah ini. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan pernah memaafkannya. Kalian para leluhur, saya akan menjauh dari urusan keluarga kalian. Keluar. Ya. Terima kasih Tuan Lu. Aku tidak bisa menghubunginya. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Lu Yi,
Bisakah kau melacak? Di mana Lu Xiaotian berada sekarang? Rahasia surgawi disembunyikan. Seseorang yang kuat pasti membantunya. Mungkinkah itu kultivator jahat yang mengutuk ayah? Lalu apa yang harus kita lakukan? Musuh berada di balik bayang-bayang, dan kita berada di tempat terbuka. Ini sangat berbahaya. Itu benar. Jangan khawatir. Ning Ning dan aku telah memutuskan untuk mengalihkan semua saham kami di grup Lu kepada Lu Yi. Ying Ying, kau dan ayah juga harus mengalihkan saham kalian kepada Lu Yi. Dengan begitu dia akan menjadi kepala grup Lu yang sah. Dengan melakukan itu, tujuan Lu Xiaotian untuk menguasai kekayaan keluarga Lu akan hancur dengan sendirinya. Dia dan orang-orang di belakangnya akan terpaksa menunjukkan diri mereka. Baiklah, aku tidak keberatan. Kali ini, kita harus menjatuhkan Lu Xiaotian dan kekuatan di belakangnya untuk selamanya. Xiaotian, kamu harus pergi sekarang. Kakak ketiga, kau harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Aku The tahu, film was aku selalu percaya padamu, translated and tapi narrated kakak by pertama M Media. dan kakak kedua mereka sepertinya sudah kehilangan akal. Mereka bergabung untuk memburumu. Bagaimana mereka berniat mengejarku? 3 hari dari sekarang, kakak pertama mengadakan konferensi pers. Dia bilang dia akan mengalihkan semua saham keluarga Lu. Atas nama Lu Yi, dia ingin menggunakannya untuk memancingmu keluar. Aku berpura-pura setuju, hanya agar aku bisa memberitahumu. Mereka pasti sudah merancang rencana yang licik. Itu benar-benar cukup untuk memprovokasiku. Kakak ketiga, terima kasih. Aku benar-benar harus menunjukkan rasa terima kasihku padamu. Kalau begitu, mengapa kau tidak tinggal di sisiku untuk sementara? Apa maksudmu dengan itu? Kau bodoh. Memanggilmu bodoh. Kau sebenarnya agak lucu. Aku Li Xiaotian. Selalu hanya menginginkan kekayaan keluarga Lu. Aku bukan saudara kandungmu. Lu Yi lah orangnya. Xiaotian kamu. Ayah, sebuah keripit yang baru saja berjalan melewati pintu kita. Kita harus memegang ini dengan erat sungguh. Ayah juga ada di sini. Lingkai pelayan keluarga Lu. Itu kamu. Kamu adalah kultivator kegelapan yang dibicarakan Lu Yi? Benar. Harus kuakui, anak itu memang punya beberapa trik tersembunyi. Namun dibandingkan denganku, kultivasinya masih jauh tertinggal. Saat kita akhirnya bertemu langsung, aku akan dengan mudah mengubahnya menjadi abu. Lu Xiaotian kau bajingan. Aku sangat mempercayaimu, dan begini caramu mengkhianatiku. Siapa yang menyuruhmu begitu bodoh? Denganmu sebagai sanderaku, keluarga Lu tidak akan punya pilihan selain mematuhiku. Lu Yi akan menyelamatkanku. Kakakku sayang. Pikirkanlah, bagaimana kau biasanya memaki dia? Bagaimana kau menyingkirkannya? Apakah kau benar-benar berpikir Lu Yi akan datang untuk menyelamatkanmu? Kamu masih bicara omong kosong di saat seperti ini. Semuanya karena kamu. Benar kakak pertama, kakak kedua. Kalian harus sadar, jika Lu Yi ini benar-benar tuan muda sejati keluarga Lu, bukankah dia seharusnya menggunakan darahnya sendiri untuk menyelamatkan ayah tadi? Mengapa dia malah memaksa Xiaotian? Lu Yi, aku minta maaf. Aku salah karena menyalahkanmu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan menebus kesalahanku padamu. Aku akan menebus kesalahanku. The film was Putri translated keluarga Lu and narrated benar-benar by bersemangat M dan pantang and menyerah. narrated by M Ikat Media. dia. Le Shengying adalah kartu as kita yang paling penting. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena mereka ingin memancingku keluar, maka aku tidak perlu lagi bersembunyi. Pada konferensi pers 3 hari lagi, mari kita beri mereka kejutan. Aku sudah menghabiskan separuh hidupku sebagai pelayan. Kali ini, aku akan bangkit dan menjadi tuan. Dan setelah konferensi pers, bagaimana kita harus menyingkirkannya? Aku ingin semua orang di keluarga Lu pergi ke neraka. Kakak kedua apa itu cukup dalam? Tidak.
Itu terlalu dangkal. Seberapa dalam yang kau inginkan? Loi, pakaian seperti apa yang mungkin kau inginkan? Hari ini adalah hari besarmu lagi pula. Aku sama sekali tidak akan membiarkan pakaian compang campingmu ini muncul di acara seperti ini. Dimengerti. Ayah, aku masih belum bisa menghubungi adik perempuanku. Konferensi pers akan segera dimulai. Kemana perginya dia? Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Presiden Lu, media dan wartawan semuanya sudah tiba. Kita bisa mulai. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ada tantangan kita hadapi. Ada air pasang kita bendung. Saya Lu Ming telah mendominasi bidang ini seumur hidup. Badai apa yang belum pernah saya lalui? Kekacauan kecil ini bukanlah apa-apa. Mulai. Konferensi pers. Para pemegang saham yang terhormat dan rekan-rekan media. Terima kasih semua telah menghadiri konferensi pers grup Lu ini. Hari ini, saya Lu Ming di sini untuk mengumumkan keputusan yang akan mengubah masa depan grup Lu. Putra bungsu saya akhirnya pulang ke rumah. Tuan Lu, Anda bilang Lu Xiaotian bukan putra Anda. Di mana putra kandung Anda sekarang? Setelah terpisah selama bertahun-tahun, orang seperti apa dia? Sekarang, saya ingin memperkenalkan secara resmi putra saya sendiri, Lui. Ayah, Bagus. Putraku yang baik. Sekarang, saya umumkan bahwa seluruh saham grup Lo atas nama saya, serta semua saham milik putri sulung saya Lu Tingyu dan putri kedua saya, Lu Wanying, dengan ini dialihkan kepada putra saya, Lui. Ini tidak masuk akal. Membiarkan anak Musan memegang kendali. The film Lu was tua, kurasa kau translated sudah benar-benar and gila. narrated by Ya, Media. saya tidak setuju. Bagaimana dengan Xiaotian? Suruh dia keluar. Saya ingin bertanya padanya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi, Tuan Lu? Dengan mengalihkan saham begitu terburu-buru, apakah Anda tidak takut akan mengguncang pasar saham? Di mana Anda menempatkan kepentingan kami? Di mana Xiaotian? Saya ingin melihat Lu Xiaotian. Suruh Xiaotian keluar dan jelaskan. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Semuanya. Jangan lupa, grup Lu dibangun oleh tangan saya sendiri. Mulai dari nol, hingga memiliki kerajaan Lu saat ini. Saya mengandalkan sepenuhnya pada metode saya yang tegas dan tangan besi. Siapapun yang berani tidak setuju akan disingkirkan. Dari Dewan Direksi, aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Aku tidak setuju itu benar. Saya tidak setuju itu benar. sepertinya kau tidak belajar dari pelajaran waktu itu. Beraninya kau pamer di depan sang master. Lu Yi ini, saya meremehkannya. Saya tidak menyangka dia benar-benar memiliki kemampuan. Bagaimana hasilnya? Tuan Muda Lu. Formasi saya dirusak oleh Lu Yi. Benda tidak berguna. Tuan Muda Lu jangan cemas. Formasinya rusak. Itu tidak masalah. Saya masih punya rencana cadangan. Sekarang, siapa lagi yang berani tidak setuju? Saya keberatan. Para anggota pers, para anggota dewan, ayah saya, telah ditipu oleh Taois ini. Hingga membuat kesalahan yang mengerikan. Saya adalah tuan muda sejati dari keluarga Lu. Lu Xiaotian, bagaimana kau masih berani menunjukkan wajahmu? Lihatlah semuanya. Kakak kedua saya dan Taois keji ini adalah pasangan selingkuh, bersekongkol untuk merebut kekayaan keluarga Lu. Mereka berbicara tentang kasih sayang kakak beradik. Tetapi kenyataannya, mereka hanyalah sepasang penipu yang tidak tahu malu. Kau hanya omong kosong. Semuanya tolong lihat layar besar itu. Apa ini? Lu Xiaotian, jadi kau yang menjebakku saat itu. Kau makhluk terkutuk. Lu Xiaotian, kami memperlakukanmu dengan baik, tapi kau begitu tidak tahu berterima kasih. Kakak pertama, apa yang kau katakan? Saya melakukan ini demi kebaikan keluarga Lu. Kalian tidak boleh tertipu oleh Taois Kaji ini lagi.
Kau memutarbalikkan fakta dan mencampur adukan yang benar dan yang salah. Bagaimana aku tidak pernah menyadari? Kau begitu pandai dalam memaniskan kebohonganmu. Kakak pertama, aku punya lebih banyak trik di balik lengan bajuku. Tunggu dan lihat saja. Aneh. Kenapa hanya ada Lu Xiaotian? Kemana perginya kultivator jahat itu? Jika aku The tidak film was menemukannya, translated itu bisa menjadi and bencana. narrated by Penjaga, M-Media. ikat keempat orang ini. Ikat mereka sekarang. Hari ini. Kita akan meluruskan segalanya. Kalian semua melihatnya sekarang bukan? Dia adalah kultivator jahat yang sebenarnya. Dia mempraktikkan ilmu hitam untuk menyihir ayah saya. Saya adalah tuan muda sejati dari keluarga Lu. Li Xiaotian. Kau benar-benar ahli dalam bersilat lidah. Bahkan sekarang, aku harus mengungkap topang munafikmu. Tingyu. Konfirmasi hubungan biologis. Hasil tes DNA sudah keluar. Tertulis hitam di atas putih. Itu menunjukkan bahwa Lu Ye adalah saudara kandungku. Dan satu-satunya pewaris sah keluarga Lu. Kau omong kosong. Laporan tes itu palsu. Lu Yi adalah orang di balik semua ini. Semuanya sudah ada tepat di depanmu. Namun kau masih mencoba berargumen. Kau berani menjebakku. Aku akan memastikannya kau masuk penjara. Penjaga. Lu Xiaotian, kau telah merampas tempat kami. Jika kau bisa rukun dengan ayah dan kakak-kakak kami, aku tidak akan pernah berniat membongkar kedokmu. Tapi kau keji dan tidak tahu malu. Bukan hanya kau mencoba membunuh ketiga kakakku, tapi kau juga ingin menguasai semua aset. Aku Lu Yi tidak akan membiarkannya. Bagus. Lu Yi, kau memiliki hati yang baik dan rasa keadilan. Itulah putraku yang baik. Aku akan sekarang menandatangani perjanjian pengalihan saham denganmu untuk menyerahkan saham dan mempercayakan keluarga Lu kepadamu supaya ayah bisa tenang. Bukankah ini semua tipu muslihat? Untuk mengalahkan kelompok Lu Xiaotian, kenapa ada yang terasa tidak beres? Selamat Tuan Lu. Selamat Tuan Lu. Selamat Presiden Lu. Selamat Presiden Lu. Selamat Tuan Lu. Selamat Tuan Lu. Saya sekarang mengumumkan bahwa Lu Yi adalah CEO baru Grup Lu. The film was translated and narrated by M-Media. Gawat. Anggur ini beracun. Belalang mengintai jangkrik. Tidak sadar ada burung oriol di belakangnya. Lu Yi, kau adalah orang mati hari ini. Tidak menyangka kan, aku tidak hanya berlatih kultivasi, aku juga tahu cara meracuni. Sekarang, Xiaotian kembali menjadi tuan muda keluarga Lu. Lu Xiaotian. Aku adalah tuan muda yang asli dari keluarga Lu. Kau akan selalu menjadi penipu. The film was Tuan muda translated keluarga Lu. and narrated Aku bahkan by tidak pernah M-Media. peduli dengan posisi itu. Aku akui, kau adalah putra kandung keluarga Lu. Tapi lalu kenapa? Kalian semua akan mati sebelum hari ini berakhir. Keluarga Lu akan menjadi milikku. Miliaran aset keluarga Lu juga akan menjadi milikku. Dasar binatang. Ayah,
Ayah. Aku sudah memanggilmu ayah selama lebih dari 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir, aku mematuhi setiap perintahmu. Tapi begitu dia muncul, kau membiarkan dia menggantikan posisiku. Lepaskan Louis. Dan kau kakak pertama. Kau perawan tua yang tidak punya pendirian. Jika bukan karena kau yang memegang posisi CEO lu, keluarga lu sudah lama menjadi milikku. Kau manusia yang menyedihkan. Tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi? Kakak kedua. Saudariku yang jalan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Setiap malam aku memimpikanmu, berbaring di samping tempat tidurku. Seperti wanita rendahan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Setelah aku puas denganmu The hari film ini, was translated and kau hanya perlu narrated bersikap by baik M Media. dan membintangi film erotis untukku. Kau akan menjadi alat penghasil uangku. Kau, Apa maksudmu kau? Aku mengambil alih grup lu hari ini. Apakah ada yang keberatan? Aku katakan bahwa Louis itu palsu. Aku mendukung Xiao Tian. Aku mendukung Xiao Tian. aku mendukung Xiao Tian. Xiao Tian. Xiao Tian. Bagus. Setiap pemegang saham yang mendukungku boleh tetap berada di dewan. Ini akan sama seperti sebelumnya. Kita semua menghasilkan uang bersama. Keluar. Keluar sekarang. Betapa piciknya kau bersenang-senang atas penderitaan orang. Silakan mengutuk. Kau akan mati karena racun dalam waktu singkat. Aku hanya akan menunggu dan melihatmu mati dalam kesakitan. Li Xiaotian, aku sungguh menyesal telah membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Ayah, aku akan melepas kepergianmu dengan damai. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Siapa sebenarnya yang berada di balikmu? Li Kai. Itu kau. Tua. Tidak menyangka bukan? Aku telah melayanimu dengan setia selama bertahun-tahun ini. Hanya agar anak kandungku sendiri yang mewarisi keluarga lu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling aku percayai, pelayanku, akan mengkhianatiku. Dulu. Kau yang menukar anakku, bukan? Tentu saja. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa berharap untuk merebut harta keluarga lu? Nah, aku tidak punya kemampuan nyata. Tapi aku bertekad untuk menjadikanmu pria yang terpandang. Mulai hari ini, kau adalah tuan muda keluarga lu. Segala milik keluarga lu adalah milikmu. The film was Xiao Tian, mulai hari translated ini, and narrated by kau M adalah kepala Media. keluarga lu. Terima kasih, Ayat. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi melayani lu, Min. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dan aku The akan film was memenuhi kebutuhanmu di masa translated tuamu. and narrated by M Media. Kalian berdua benar-benar orang yang tidak punya hati. Mempertunjukkan kasih sayang ayah anak seperti itu. Sungguh menjijikkan. Aku hampir muntah melihat kalian. Aku. Apa yang sedang terjadi?
Apa kau tidak lihat penawarku bisa menetralkan racun apapun? Sudah kubilang kemampuan kultivasimu menyedihkan. Jadi kau hanya berpura-pura tadi. Benar jika kami tidak ikut bermain dalam sandiwaramu. Bagaimana lagi kami bisa memancing ikan besar seperti itu keluar? Li Chai 20 tahun lalu. Saat kau terlilit hutang dan dalam pelarian, akulah yang menyelamatkanmu. Aku bahkan melunasi hutang-hutangmu. Kau berjanji untuk membalas budiku dengan melayani sebagai kepala pelayanku. Sejak saat itu, kau telah mengincar kekayaan keluarga lu milikku bukan? Manusia mati demi kekayaan. Aku hanya ingin anakku hidup lebih baik. Apakah itu salah? Jangan sombong, Lui. Aku memiliki seorang guru di sisiku. Dan membunuhmu akan sangat mudah. Jangan khawatir, tuan-tuan. Serahkan sisanya padaku. Lu Xiaotian. Sudah kubilang, level kultivator jahatmu terlalu rendah. Dia bahkan tidak pantas untuk membersihkan sepatuku. Aku sarankan kau menyerah segera, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Lui, menyerahlah sekarang. Jika tidak, Kakak ketiga. keparat kau. Senging selalu paling menyayangimu sejak kau kecil. Bagaimana bisa kau menculiknya untuk mengancamku? Xiaotian, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikan berapapun uang yang kau minta. Uang. Kakak pertama. Apa kau belum mengerti juga? Aku menginginkan grup lo. Kau benar-benar gila. Aku sudah gila. Aku sudah gila. The Aku film sudah was mengabdi selama translated lebih dari and 20 tahun narrated by sebagai M. pewaris Media. keluarga lu. Lalu si Tolis ini, segera setelah dia muncul, mengklaim bahwa dirinya adalah anak kandung yang asli. Bagaimana mungkin aku tidak gila? Ayah, tahan dia agar tetap stabil. Aku akan segera kembali. Mau kemana kau? Untuk menghancurkanmu. Aku sarankan kalian semua melepaskanku. Jika tidak, keluarga lu tidak akan membiarkan kalian lolos. Nona ketiga lu. Hemat napasmu. Keluarga lu yang sekarang mungkin tidak akan menjadi keluarga lu milikmu lebih lama lagi. Aku sarankan kau mulai berpikir tentang bagaimana meyakinkan Tuan Muda lu mengampuni nyawamu. Bisakah mereka berdua benar-benar menanganinya? Tuan Muda lu berkata. Nona ketiga lu ini sangat lembut dan berkulit halus. Sebelum dia dijual ke luar negeri, biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang dengannya dulu. Lagi pula amal dimulai dari rumah sendiri bukan? Kau binatang. Kalian semua adalah binatang. Nona ketiga lu sudah tidak sabar. Saudara-saudara, mengapa kita tidak memulainya lebih awal? Terdengar bagus. Lagi pula kepala muda grup lu sudah menjanjikan kita. Kalau begitu mari kita lakukan. Keluar. Keluar. Ayah dan kakak-kakakku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. The film was Siapa translated kau? and narrated by M. Bermimpilah. Media. Dalam mimpimu apapun mungkin terjadi. Lui, mengapa kamu ada di sini? Kakak ketiga, tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku minta maaf karena sebelumnya dibutakan oleh keserakahan. Ditipu oleh Xiaotian. Aku buta dan bodoh. Gagal mengenali saudara kandungku sendiri. Kakak ketiga itu semua sudah berlalu.
pegang aku, kita akan menjadi keluarga lagi segera. Xiaotian, jangan gegabah. Lepaskan kakak ketigamu dulu. Apapun permintaanmu katakan saja, dan aku akan menyetujuinya. Aku menginginkan grup lo. Kau cacing hina, apa kau pantas mendapatkannya? Lui, kau kembali di mana, Sheng Yin? 3, 2, 1. Ayah, The film was translated and narrated Ying. by M Media. Apa maksud dari semua ini? Kau menghabiskan 20 tahun makan minum dan bermain di sini. Sementara aku menghabiskan 20 tahun di gunung berkultivasi. Aku sudah lama menguasai kemampuan memanipulasi dunia menjadi ketiadaan, dan bisa melintasi langit dan bumi, mampu melakukan apa saja. Orang boros sepertimu tidak akan pernah mengerti. kau makhluk tidak tahu berterima kasih. Aku melihatmu tumbuh sejak kecil, memperlakukanmu lebih baik dari siapapun di keluarga. Dan kau justru menculikku. Kau, Enyah dari hadapanku. aku memperlakukanmu seperti saudara. Dan kau memperlakukanku seperti alat tawar-menawar. Mari kita lihat apakah aku menghajar hewan sepertimu hari ini. Pergi. Kau. Dasar orang tua bodoh, pergilah ke neraka. Ayah awas, ayah awas. Siapapun yang menyakiti keluargaku harus mati. Semoga kau disambar oleh 5 petir. Jiwamu tercerai-berai. Aku akan memastikan kau tak pernah terlahir kembali. Dasar binatang, aku adalah ayah kandungmu. Aku sangat sadar bahwa Anda adalah ayah kandungku. Jika bukan karena Anda yang mengirimku ke keluarga lu 20 tahun lalu, apakah aku akan berakhir seperti ini hari ini? Ini semua salahmu. Anak durhaka, kau benar-benar anak durhaka. Matilah. Lui, aku tahu kau seorang kultivator. Membunuh hanya akan menambah hutang karmamu. Benar. Itu karena penilaian burukku terhadap orang lain. Kita tidak bisa membiarkan urusan kita menyeretmu ke dalam hutang karma lebih jauh. Tapi ayah mereka ingin menyakitimu. Hanya mendengar kau memanggilku ayam, sudah cukup bagi Pulu Ming. Serahkan sisanya kepada pihak berwenang. Mereka harus hidup untuk menebus dosa-dosa mereka. Ya, selama keluarga kita bersatu kembali itu saja yang penting. Loi, jangan biarkan mereka mengotori tanganmu. Selama sisa hidupmu, kau akan menghabiskannya dengan bertaubat di penjara. Pikirkan kehidupan yang kau jalani selama 20 tahun terakhir. Lalu pikirkan kehidupan yang akan kau miliki selama sisa harimu. Lu Xiaopian, kau akan menyesali ini seumur hidup. Tidak. Kakak ketiga, kakak ketiga, kakak ketiga. Ayah, ayah. Anda telah melihatku tumbuh sejak aku masih kecil. Aku tidak mau masuk penjara. Seseorang beritahu petugas penegak hukum. Saudara lu. Aku tidak mau masuk penjara. Aku salah, aku mohon The padamu. film was Tolong bisakah kau translated memaafkanku? and narrated by Kau M mendatangkan Media. semua ini pada dirimu sendiri. Kau mungkin terhindar dari hukuman mati, tapi kau tidak bisa lari dari hukuman duniamu. Dalam hidup ini, kau harus membayar harga atas perbuatanmu. Kakak pertama. Kakak kedua. Kakak kedua, aku tahu kau cantik dan baik hati. Aku mohon padamu. Kau masih peduli padaku. Bukan. Aku tidak mau masuk penjara. Kau telah melakukan begitu banyak kesalahan. Menjebak Luye, mencoba membunuh ayah dan kami semua. Apa kau pikir hanya dengan beberapa kata akan dengan mudah mendapatkan pengampunan kami? The film was Kuberitahu itu mustahil. translated and narrated by M Media. Saudaralu, aku tahu aku salah. Aku akan bekerja seperti budak untukmu seumur hidupku. Jika itu belum cukup, aku bahkan bisa melakukan pekerjaan rumahmu. Kau bahkan bisa membiarkanku menjadi sopirmu. Anak terkutuk kau. Anak terkutuk kau. Apa yang telah kulakukan?
Li Kai bersekongkol dengan Xiao Tian untuk mencelakai keluarga Lu. Tolong hukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Biarkan keadilan ditegakkan. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah 20 tahun lebih, aku akhirnya bisa memiliki rumah. Apa itu? Gawat, urusan duniaku sudah selesai. Sekarang aku harus menghadapi kesengsaraan petir. Mundur dengan cepat. Lui, Lui, Lui. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, Lui akan mati. Saudara, yang baru saja kutemukan ini, apakah dia akan diambil oleh langit? Langit, apakah kau buta? Kenapa? Kesengsaraan petir begitu dahsyat. Aku jelas sudah memenuhi hutang karmaku pada keluarga Lu. Apakah aku benar-benar harus memutuskan semua ikatan untuk berhasil? Lui mulai hari ini. Aku memutuskan hubungan ayah anak kita. Lui mulai hari ini. Kau bukan lagi saudaraku. Aku memutuskan semua hubungan denganmu. Kita The baru film bersatu was kembali, sekarang translated harus and berpisah. narrated by M Media. Lui, aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai saudara. Lui, aku memutuskan hubungan denganmu. Kenapa Tuhan? Aku sudah memutuskan ikatan dengan keluargaku. Jadi kenapa kesengsaraan petir justru lebih kuat? Lui, jangan takut, kakak kedua akan melindungimu. Langit, jika kau punya nyali, sambar aku bersamanya. Ya, jika kau punya nyali, hancurkan kami semua bersama-sama. Jadi seperti ini rasanya keluarga. Ikatan keluarga bukanlah beban, tapi angin kencang yang membawaku ke langit. Aku mengerti, aku tak perlu memutuskan ikatan keluarga, melainkan merangkulnya. Ayah, Guntur telah berhenti. Guntur telah berhenti, ayah. Ayah. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Waktu yang kita miliki terlalu singkat. Dan aku belum bisa menghabiskan cukup waktu dengan kalian semua. Kalian membantuku melewati kesengsaraan. Namun aku tidak bisa tinggal untuk menemani kalian. Lui, kau adalah anakku. Ini adalah rumahmu. Kemana kau akan terbang? Ayah. Aku telah berkultivasi selama 20 tahun. Dan naik tingkat selalu menjadi keinginanku. Kesengsaraan keluarga Lu telah berlalu. Dan mulai sekarang semuanya akan berjalan lancar. Aku harus naik ke alam yang lebih tinggi sekarang. Ayah, kakak-kakak. Selamat tinggal. Langit penuh belas kasih, memberi imbalan pada yang baik dan menghukum yang jahat. Aku menghabiskan hidupku berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan. Itu pasti tidak akan membuatku menderita rasa sakit karena berpisah dari kerabatku. Aku pasti akan kembali. Setelah 20 tahun berpisah, aku belum sempat dengan layak menebus kesalahanku pada anakku. Dan aku belum sempat meminta maaf kepada adik laki-lakiku. Aku tadinya berniat menyerahkan grup Lu kepada Lui. Lui bilang dia akan kembali. Dan dia pasti akan kembali. Kita harus percaya padanya. Kita akan menunggunya. Satu tahun kemudian. Nona Lu, selamat atas nominasi Oscar Anda untuk aktris terbaik. Apakah Anda yakin akan menang? Tentu The film saja, was translated saudaraku menghitungnya and untukku. narrated by Aku M akan menjadi Media. aktris pemenang Oscar termuda. Lu Wanying. Ayah, selamat sebelumnya. Kau pasti akan menang kali ini. The film was translated Semoga and perjalananmu narrated aman. by M Jaga Media. diri. Bawa kembali penghargaan aktris terbaik itu kakak kedua. Jangan khawatir, aku pergi. Sampai jumpa. Kau harus berhati-hati dan tetap aman.
Ayah, lihat ke sana. Apakah itu? Kakak pertama, apa yang kamu lihat? Mungkin aku salah lihat. Bintang besar. Tidak aman bepergian ke luar negeri sendirian. Apa kau butuh pengawal? Louis, kau kembali. Kau mencekiku. Aku akan memelukmu erat.